Oke, baik. Salam jumpa lagi pada pembahasan materi SQL. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang self join. Nah, jika pada video sebelumnya Anda sudah mempelajari bagaimana atau Anda sudah melihat bagaimana caranya menggabungkan dua buah tabel atau lebih ya, maka pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menggabungkan tabel dengan tabel itu sendiri. Jadi satu tabel seakan-akan menjadi dua tabel. Seperti itu. Nah, Untuk contohnya sendiri ya. Pertama-tama saya ingin Anda melihat ini dulu. Nah, Anda coba lihat tabel employees yang ada di hadapan Anda. Oke. Seperti yang kita ketahui, tabel employees ini memiliki kolom manager ID. Kalau Anda cek pada video sebelumnya, kolom manager ID ini digunakan untuk mengetahui karyawan A bertanggung jawab pada karyawan siapa. Karyawan A bertanggung jawab kepada siapa. Nah, ini adalah fungsi dari manager ID. Nah, tetapi kalau Anda lihat tidak ada tabel manager. Tidak ada tabel manager. Ya, saya coba tunjukkan pada Anda. Ini employees, jobs, job history, departments, dan yang atas ada location, countries, dan region. Nah, tidak ada satupun tabel manager yang bisa Anda lihat. Nah, lalu manager ID ini dari mana? Foreign key dari mana? Nah, kalau Anda mungkin bisa melihat ini ya. Ini. Nah, jadi manager ID ini adalah sebuah foreign key yang berasal dari employee ID. Jadi, manager ID ini adalah foreign key yang berasal dari employee ID. Nah, salah satu kondisi dasar kenapa self join bisa terjadi adalah ada foreign key yang berasal dari primary key tabel yang sama. Jadi ada foreign key di tabel A. Nah, foreign key ini kan pasti ada primary key-nya. Nah, primary key-nya juga sama di tabel A juga. Seperti itu. Employees, dia punya manager ID yang foreign key, primary key-nya apa? Employee ID dari tabel employees juga. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau saya ingin mengetahui siapa saja manajer yang tercantum pada kolom manager ID ini? Kalau di video-video sebelumnya kita mengambil data manager itu menggunakan like ya, karena ada jabatan manager. Nah, itu adalah jabatan manager. Sedangkan di sini kita ingin mengetahui siapa saja yang memiliki bawahan atau siapa saja yang memimpin orang-orang lain, karyawan-karyawan lain. Siapa saja manajer-manajer yang bertanggung jawab memimpin karyawan lain. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana sekarang cara mengambil, misal saya mau mengambil karyawan A, itu nama manajernya siapa? Itu bagaimana terusan? Nah, di sini ada sebuah cara ya untuk membayangkan kebutuhan ini. Agar kita bisa mendapatkan nama dari manajernya, ada sebuah cara. Seperti ini. Kita akan menggunakan tabel employees ini dua kali. Ya, kita akan menggunakan tabel employees ini dua kali. Employees yang pertama kita anggap sebagai seluruh karyawan. Employees kedua kita anggap sebagai seluruh manajer. Ya. Ingat, tabel manajer tidak ada. Tapi manajer ini berdasarkan
employee ID, manager ID di tabel employees itu berdasarkan employee ID. Maka kita bisa menggunakan tabel employees itu sebagai tabel manager. Kita anggap seluruh data di tabel employees, itu semuanya adalah manager. Loh Pak, kan aslinya cuma karyawan. Iya, benar, aslinya cuma karyawan. Tapi di sini kita anggap seperti itu. Nah, jadi kita akan menggunakan tabel employees ini 2 kali untuk mengambil nama manajernya. Oke, mungkin agak ngambang ya, seperti ini kira-kira. Saya select dulu employee ID, last name from employees. Nah, biar enak, saya kasih alias langsung aja employees EMP ini ya. Lalu di sini saya juga kasih EMP. Nah, maaf, ketekan. Nah, seperti ini. Keluarkan semua daftar karyawannya ya. Nah, sekarang bagaimana saya mau mengambil manajernya? Nah, pertama-tama saya harus menjoinkan dulu dengan tabel employees. Nah, seperti ini. Saya anggap tabel employees yang kedua ini adalah tabel manager. Nah, saya kasih alias man seperti ini. Nah, sekarang kita seperti punya 2 tabel yang identik. Employees EMP dan employees manager. Nah, sekarang kita ambil nama belakangnya manajer. Namanya manajernya seperti apa? Nah, pertama gini dulu. EMP manager ID, man.last name. Seperti ini. Loh, kenapa Pak di sini kok EMP manager ID? Sebenarnya ini kita ganti pun tidak masalah. Kita bisa seperti ini. man.employee ID. Loh Pak, kita kan nyari manajer, kenapa pakai employee ID? Yang ini EMP, yang ini man. Nah, saya ulang lagi. Employees EMP ini kita anggap sebagai data karyawan yang real, asli. Nah, employees man ini adalah data semua manajer. Kita anggap sebagai data semua manajer. Maka, employee ID yang ada di tabel man adalah ID-nya manager. Ya, karena kita menganggap employees yang kedua adalah semua manajer, maka employee ID pada man ini adalah ID-nya manager. Jadi kita sudah punya ID karyawan, nama belakangnya karyawan, ID manager. Nah, biar tidak rancu jadinya seperti ini. Dan nama belakang dari manajernya. Ya, kita anggap nggak akan ada datanya, nggak ada bentuk fisiknya. Kita hanya membayangkan bahwa oke, aku punya 2 tabel employees, yang satu sebagai employee normal data aslinya, yang satu sebagai manajer semua. Seperti itu, ya. Jangan dipikirkan ada datanya, nggak ada. Ya, tidak ada. Ini fisiknya tidak ada. Fisiknya cuma 1 tabel employees. Tapi di sini kita buat 2. Gitu. Kita anggap yang satu sebagai karyawan real, yang satu sebagai semuanya manager. Nah, lalu sekarang bagaimana kita membuat join-nya? Ini kan sudah join. Lah, on-nya gimana? Nah, on-nya ini yang hati-hati. Begini hati-hatinya. Kita kan mau mengambil datanya manajer ya. Kita mau mengambil datanya manajer. Nah, di kolom employees ini ada kolom emp.manager ID. Ya. Kita sama dengankan apa? Kita sama dengankan man.employee
employee ID. Seperti ini. Bagaimana kita tahu kok seperti ini kondisinya? Kenapa EMP Manager ID, MAN Employee ID? Nah, pertama, tidak ada tabel manager. By default tidak ada tabel manager. Bagaimana kita tahu ada karyawan yang menjadi manager? Kita melihat kolom Manager ID. Bagaimana kita tahu ada karyawan menjadi manajer? Kita melihat kolom Manager ID. Dari mana? Dari data karyawan yang real. Dari data karyawan yang real. Ya, dari data karyawan yang real. Nah, karena kita perlu ngambil namanya, kita gabungkan, kita joinkan menggunakan apa? Employee ID ini. Employee ID dari manager. Ya, saya tadi bilang employees yang kedua ini saya anggap semuanya manager. Maka employee ID ini saya anggap employee ID dari manager. Seperti itu. Ya, seperti itu. Ini kalau kita jalankan employee ID sebentar. Employee ID manager ID, MAN employee ID. Nah, satu alasan lain Bu, yang bisa saya berikan kepada Anda adalah begini. Ingat ya, di video sebelumnya tentang join, umumnya sebuah join itu adalah foreign key ketemu primary key. Foreign key ketemu primary key. Seperti itu. Nah, otomatis di sini kita perlu foreign key-nya. Lah, di sini kan manager ID ini foreign key. Manager ID-nya foreign key. Lalu di alasan pertama saya, manager ID ini yang menunjukkan mana karyawan yang menjadi seorang manajer. Nah, otomatis kita perlu membuatkan tabel untuk primary key-nya, Nah, karena manager ID ini dasarnya adalah employee ID, maka kita joinkannya juga dengan employee ID. Seperti itu. Nah, ini kalau saya jalankan, Anda lihat hasilnya ya. Nah, Anda lihat. Employee ID-nya 173, namanya Kumar. Jadi ini karyawan dengan nama Kumar. Karyawan dengan nama Kumar ini bertanggung jawab kepada Camgrowth. Sulit namanya ya. Tapi ya, manager ID 148 ini. 171 Smith juga sama. Nah, bagaimana kita tahu data ini benar atau tidak? Sederhana. Kita coba ya. Sebentar, saya kasih catatan dulu biar tahu maksudnya apa. Mengambil nama karyawan beserta nama manajernya. Nah, pembuktian 1. Manager ID. Nah, kita lihat nih ya. 173 sama 171, 172, 173 ini semuanya 148. Kita coba select employee ID, manager ID from employees. Kita lihat data mentahnya sebelum join. Where employee ID between 171 and 173. Ingat ya, 148. Anda perhatikan. Sekarang saya jalankan yang ini. Manager ID-nya benar, 148. Berarti datanya masih benar ya. Pembuktian kedua. Nama manajernya. Loh, Pak, kan nama manajernya kan harus join seperti ini. Loh, sebentar. Kita bisa membuktikan dengan cara yang berbeda. Begini. Tadi saya bilang, manager ID itu adalah foreign key. Dasarnya atau referensi dasarnya adalah kolom employee ID. Kenapa sih kok dibuat seperti itu? Karena, ini di video sebelumnya juga saya sempat bilang, seorang manajer juga seorang karyawan. Maka, isi dari kolom manager ID
pasti ada di kolom employee ID. Ya, isi dari kolom manager ID pasti ada di kolom employee ID. Nah, pembuktiannya sederhana. Benar nggak karyawan 148 ini, karyawan dengan ID 148 ini, namanya Cambrot ini? Atau oke lah, ini terlalu sulit. Ini, karyawan dengan ID 102 ini, benar nggak namanya Dehan? Nih, manajer kan dia ini. Benar nggak namanya? Kita buktikan. Select last name from employees where employee ID sama dengan 102. Nah, kita buktikan. Benar nggak 102 ini namanya Dehan? Tuh, benar. Ternyata benar. Karyawan dengan employee ID 102 ya, namanya adalah Dehan. Namanya adalah Dehan. Benar. Pembuktian ketiga. Kalau pembuktian ketiga, saya bisa bilang itu dicek dari datanya ini, dari hasilnya ini. Anda lihat, seorang manajer, seorang pemimpin biasanya membawahi banyak orang. Biasanya membawahi banyak orang. Seorang pemimpin normalnya membawahi banyak orang. Sehingga Anda lihat, manajer ID-nya tidak berubah, namanya tidak berubah, tapi karyawannya berubah-berubah. Karyawannya berbeda-beda. Nah, seperti itu. Berarti manajer dengan nama 148 dengan ID 148 ini dia memimpin orang-orang ini. Ya. Pembuktian pertama adalah manajer ID-nya sudah benar. Pembuktian kedua adalah nama manajernya juga sudah benar karena manajer juga seorang karyawan. Pembuktian ketiga, satu manajer normalnya memimpin banyak orang. Sehingga hasilnya pun sesuai. Ya, apakah tidak mungkin Pak seorang manajer hanya memimpin satu atau dua orang saja? Bisa jadi, tapi normalnya pasti banyak. Normalnya pasti banyak. Ya, seperti Anda tahu, kaprodi Anda pasti memimpin banyak dosen. Kasih Labcom pasti memimpin banyak laboran. Kabak Labcom pasti memimpin beberapa kasih, seperti itu. Jadi ada ininya, ada pola logika yang bisa kita baca juga. Seperti itu. Oke ya. Jadi untuk menjoinkan itu kita harus menjoinkan self join, membuat kepenggabungan dengan dirinya sendiri self join. Kita membuat tabelnya menjadi dua seperti ini. Sesuai kebutuhan. Karena di sini saya menggunakan employees ya, dan yang satu lagi saya gunakan sebagai manager karena saya mau mengambil nama manajernya. Seperti itu. Mungkin di antara Anda ada yang punya pemikiran seperti ini. Man.manager ID untuk query di atas dibuat apa? Nah, ini kan tabel employees man-nya kan juga punya manager ID. Punya manager ID juga pasti, wong strukturnya sama persis. Lah, manager ID-nya yang man buat apa? Nah, manager ID-nya man, ya, kalau sekarang asumsi ini penggambarannya mirip seperti ini. Laboran, seperti saya, bertanggung jawab kepada kasih. Bertanggung jawab kepada kasih. Nah, kasih ini bertanggung jawab kepada siapa? Bertanggung jawab kepada kabak. Nah, laboran bertanggung jawab kepada kasih, kasihnya bertanggung jawab kepada kabak. Jadi, istilahnya man.manager ID ini akan berisi manajer ini bertanggung jawab kepada siapa lagi. Gitu. Manajer ini bertanggung jawab kepada pimpinan yang mana lagi. Itu fungsinya. Ya, kalau Anda penasaran, kenapa kok dijoinkan dengan employee ID? Tadi sudah saya jelaskan ya. Pertama, ini adalah primary key dan foreign key. Kalau manager ID-nya itu foreign key, maka kita harus mencari primary key-nya dengan cara employees juga. Ya. Lalu manager ID ini adalah kolom yang memberitahukan siapa saja yang jadi manager. Seperti itu. Nah, kalau permisalan di sini,
di employees man ini ada manager ID, fungsinya buat apa? Ya mengetahui manager A itu bertanggung jawab pada pimpinan yang siapa lagi. Kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya ini tidak akan saya tunjukkan di sini, tapi sebenarnya jika Anda bisa menggabungkan employees, asumsikan 2 atau 3 tingkat, Anda bisa tahu bahwa pimpinan garis pertanggungjawabannya setiap karyawan itu seperti apa. Saya bertanggung jawab kepada siapa? Contohnya seperti ini. Saya bertanggung jawab kepada Pak Rio. Pak Rio bertanggung jawab kepada Bu Tias. Bu Tias bertanggung jawab kepada Pak Jusak. Pak Jusak bertanggung jawab kepada Bu Panca. Bu Panca bertanggung jawab kepada Prof Budi. Nah, kita bisa membuat data seperti ini dengan menggabungkan antara, kalau kasusnya ini tabel employees ya, employees, dan employees. Seperti itu. Kita bisa menarik garis komando, garis pertanggungjawabannya karyawan itu dari pertama sampai paling puncak itu seperti apa, kita bisa melihat. Tapi tenang, itu tidak saya tunjukkan di sini. Nah, sebagai contoh lagi ya, saya akan mengambil ini. Kok tadi kan mengambil nama karyawan beserta nama manajernya. Nah, sekarang saya mau seperti ini. Mengambil daftar manajernya saja. Ini bukan jabatannya manajer ya, tetapi manajer yang memimpin, yang membawahi orang lain. Seperti ini. Nah, di sini selectnya, kalau from-nya sih sama. From-nya kita bisa buat seperti ini. Employees, EP, join, atau gini aja. Employees, MN, manager sama employee, EMP biasa. Where ep.manager.id sama ya. Sama dengan mn.employee ID. Seperti ini. Nah, tapi di sini kita hanya mau tahu daftar manajernya siapa saja. Nah, yang kita ambil ya, karena kita pengen tahu daftar manajernya siapa saja, otomatis kita ngambil daftar dasar dari manajer ID-nya. Daftar dasar dari manajer ID-nya, yaitu ep.manager.id. Koma, seperti yang di atas, mn.lastname. Seperti ini. Nah, ini saya jalankan. Nah, Anda lihat, kok kembar banyak ya? Nah, karena begini, kita kan menjoinkan ya dari tabel employees dengan tabel manager. Employees yang menjadi manager maksudnya. Nah, di sini tidak ada di sini karena kita mengikuti data employees-nya, makanya hasilnya banyak. Karena kita mengikuti data employees-nya, maka hasilnya banyak. Kan employees-nya 107 orang. Bagaimana sekarang ngakalinya agar hasilnya cukup yang beda-beda saja? Nah, bagaimana ngakali agar hasilnya cukup yang berbeda saja? Jadi cuma daftar manajernya saja, nggak harus kembar-kembar seperti ini. Nah, Anda kemungkinan sudah tahu jawabannya. Kita menggunakan ini, distinct. Nah, ini dia. Ada 18 orang manajer yang memimpin karyawan lain. Order by 1. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah 18 manajer yang memimpin orang-orang lain. Seperti itu. Ya, kita tetap mengambil data aslinya dari tabel employees, karena untuk mengetahui manajer itu melihatnya dari kolom manager ID, tabel realnya. Ingat ya, tabel employees manager itu hanya untuk ngambil kelengkapan dari manajernya. Sebenarnya datanya tidak ada. Kita tetap harus berpegang pada manajer yang aslinya ini. Nah, ini adalah contoh kedua untuk mengambil daftar manajernya saja. Karena daftar manajernya di tabel aslinya kan ada banyak yang kembar-kembar ya. Nah, karena kembar-kembar, kita gunakan distinct.
Oke. Satu contoh lagi nih, dengan tabel yang berbeda. Saya punya tabel yang namanya mata kuliah. Nah, tabel mata kuliah ini, kalau saya tunjukkan kepada Anda, tabel mata kuliah. Nah, mana ya? Nah, ini dia. Tabel mata kuliah ini juga memiliki sebuah kolom MK syarat. Nah, kita tahu ya, Anda kan masih kuliah. Tabel mata kuliah, ada mata kuliah yang ada syaratnya. Kalau syaratnya tidak selesai, kamu tidak bisa ngambil. Nah, misal kayak contoh nih PBD ya. PBD itu kalau zaman saya kuliah dulu, PBD itu harus ngambil SQL dulu. Selesaikan SQL dulu. Kalau belum ngambil SQL, kalau nggak menyelesaikan SQL, nggak bisa ngambil PBD. Seperti itu. Nah, jadi ada mata kuliah syaratnya. Nah, tapi di sisi lain, konsepnya sama dengan employees tadi ya. Di sisi lain, konsepnya sama dengan karyawan tadi. Mata kuliah syarat itu kan juga mata kuliah. Mata kuliah syarat itu juga mata kuliah. Mata kuliah syarat itu juga mata kuliah. Sehingga kita ya bisa seperti ini. Mengambil mata kuliah sekaligus MK syarat, mata kuliah syaratnya apa? Sekaligus syaratnya. Nah, sama. Select kode mk.kode mk ya, mk.nama mk s titik kode mk s titik nama mk. Loh, kode mk di sini maksudnya adalah mk syarat. Seperti ini. Nah, from-nya sama. Kita punya mata kuliah MK ya, mata kuliah MK, data mata kuliah yang asli, kita gabungkan, join dengan mata kuliah S. Mata kuliah S. Mata kuliah MK ini adalah daftar mata kuliah yang sebenarnya, mata kuliah S adalah daftar, kita anggap daftar mata kuliah syarat. Ya, kita anggap daftar mata kuliah syarat. Sama seperti tadi, employees kita anggap sebagai manajer. Di sini kita anggap sebagai daftar mata kuliah syarat. Seperti itu. On-nya juga sama. Kita tahu mata kuliah apa saja yang jadi mata kuliah syarat, mata kuliah apa saja yang jadi syarat. Itu kan dari mana taunya dasarnya? Dari tabel mata kuliah yang asli, mata kuliah MK ini. Ya, dari tabel mata kuliah yang asli, yaitu mata kuliah MK. Jadi kita joinnya mk.mk syarat, syarat ya, sama dengan s titik kode mk ya, s titik kode mk. S kode MK ini kan semuanya mata kuliah syarat. Jadi primary key-nya adalah apa? Jadi kolom ID-nya adalah kolom kode MK. Mata kuliah syarat ini apa namanya? Jadi primary key, MK syaratnya kan foreign key. Maka kita gabungkan dengan primary key dari mata kuliah syarat. Primary key dari mata kuliah syarat yang ini adalah kode MK. Ya. Sama, konsepnya sama sebenarnya dengan yang tadi. Dengan join yang tadi. Dengan employees yang tadi. MK ini sebagai daftar mata kuliah sebenarnya, yang ini S ini sebagai mata kuliah syarat. Semuanya kita anggap mata kuliah syarat. MK syarat karena kita tahu mata kuliah syarat yang apa saja mata kuliah syarat itu kita tahunya itu dari kolom ini, MK syarat ini. Kenapa pakai MK? Karena ini adalah data realnya, data aslinya. Kita gabungkan karena ini foreign key, kita masukkan dengan primary key-nya, yaitu kode MK. Jadi, semua mata kuliah syarat ini pasti memiliki kode MK, Nah, ini kode MK-nya kita gunakan sebagai primary key, ini foreign key-nya. Coba saya jalankan. Nah, ini dia, kita lihat. L006 Basic Mandarin 2. Mata kuliah syaratnya Basic Mandarin 1. L008 Advanced Mandarin 2. L007 Advanced Mandarin 1. Ini syaratnya. Jadi kalau mau ngambil
PLSQL 2 harus menyelesaikan PLSQL 1. Seperti itu. Ya. Pembuktiannya sama. Pembuktiannya ya sama. Kita bisa membuktikan benar nggak namanya. Coba select kode MK. MK syaratnya dulu kita cek. Select kode MK, nama MK, kode MK sama MK syarat gini aja ya. From mata kuliah where kode MK sama dengan L underscore 006. Itu ada underscore-nya, tapi tidak kelihatan di barisnya. L006, MK syaratnya L005. Kita lihat. Benar. Benar, sudah. Benar. Pembuktian kedua, namanya. Apakah L005 ini benar-benar basic Mandarin 1? Pembuktian 2, nama MK-nya. Select nama MK from mata kuliah where kode MK sama dengan L005. Sip, sudah basic Mandarin 1, sudah benar. Loh Pak, ini kalau Bapak lihat kan datanya ini Pak, beda-beda ya, tidak ada yang kembar. Iya, kalau mata kuliah kan memang tidak semua mata kuliah itu MK syaratnya sama, bisa jadi beda-beda. Ada yang bisa sama. Misal gini, satu mata kuliah dia punya 3 mata kuliah syarat lah, itu bisa jadi sama. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi, untuk sedikit men-summary video kali ini kita membahas tentang self-join, yaitu ketika Anda menggabungkan sebuah tabel dengan dirinya sendiri. Sebuah tabel Anda gabungkan dengan dirinya sendiri. Kondisi ini paling memungkinkan jika pada tabel tersebut ada primary key, ya, ada primary key dan ada foreign key yang mereferensi atau berdasarkan primary key tersebut. Ada primary key di tabelnya dan digunakan juga untuk membuat foreign key pada tabel yang sama. Di employees ada employee ID, manager ID. Di mata kuliah ada kode MK dan ada MK syarat. Seperti itu. Menjoinkannya, bagaimana menggabungkannya? Data realnya tetap kita pegang mata kuliah MK. Kalau tadi di employees itu adalah employees EP ini, ya. Lalu kita bayangkan tabel berikutnya. Kalau di employees tadi kita mengambil manager. Kalau di employees kita mengambil manager. Kita bayangkan employee satu lagi sebagai manager. Kalau mata kuliah kita bayangkan satu tabel mata kuliah lagi sebagai mata kuliah syarat. Nah, foreign key-nya dulu kita on-nya, kondisi tabelnya, kondisi kolomnya bagaimana. Nah, foreign key-nya, ini yang paling sederhana ya, cara yang paling gampang, tips yang paling gampang adalah foreign key-nya digabungkan dengan primary key-nya. Employees EP, manager ID kan ya, karena kita pengen tahu manajernya itu di mana ya, di kolom manager ID, kita gabungkan dengan ini foreign key ya, kita gabungkan dengan employee ID. Mata kuliah sama, ini MK syaratnya kita gabungkan dengan kode MK di tabel yang kita bayangkan tadi, yang S ini untuk mata kuliah syarat, kalau employee ID-nya ini untuk yang manager. Seperti itu. Dah, untuk pemrosesan yang lain mirip. Nah, kalau di antara Anda ada pertanyaan, kenapa kok hasil mata kuliahnya jadi lebih sedikit? Sama jawaban saya. Ada caranya, tapi tidak pada video kali ini. Akan ada waktu saya membahas tentang kenapa kok hasilnya join, setelah tabel di join, ya, kadang-kadang itu jumlah datanya malah berkurang. Nah, akan ada video lain lagi yang akan membahas tentang hal tersebut. Oke, video kali ini sampai sini dulu. Semoga bisa membantu pembelajaran Anda. Terima kasih dan sampai jumpa pada video
berikutnya.